Aku sebentar lagi mau pulang kampung. Sip, Yeay. asik, pulang kampung. Aduh. Karahel, Denger-denger mau kemana tadi? aku mau pulang kampung, Kak Rahel. Ikut. Aku ikut. Enggak ah, enggak boleh, kita kan beda. Beda apa? Kak Rahel di mana? Di Pulau Jawa. Oh, Saya beda, seberangnya. sebenarnya. Tapi Iya. aku mau ikut, tetap ikut. Kemana kamu pergi, aku ikut. Kan kita udah naik pesawat nih. Enggak mau ah, kita Hah? beda. Ikut dulu. Jangan tabrak-tabrak mulu. Aduh. Kita itu harus saling menghormati tahu. Siap. Bukan begitu. Bagaimana? Kita itu saling menghormatin itu misalnya nih, kita harus saling mengasihi. Kita kan saudara. Oh, makanya saya mau ikut. Enggak mau, Aku ikut enggak mau. ke tempat asalnya kakak. Enggak, Asik. tidak mau. Ih, Kak. kita kan saling mengasihi. Iya, Kak. Gimana? Gimana kalau kita nyanyi dulu sebelum pulang? Oke, baik. Kita mau nyanyi apa, Kak? Berhubung kita pakai begini? Wih, tinggi, ada kata-kata setinggi-tingginya langit. Boleh. Ya, Kak yang di belakang siapa? Kak Jena. Oh. Ingat nggak? Iya, inget. Sekarang inget. Ya. Oke. Kita mau Ayo. terbang. Kita mau bilang Setinggi langit. setinggi-tingginya. Iya. Langit. Ih, adik-adik juga harus semangat. Betul. Bangkit berdiri. Tinggi-tingginya Langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. tinggi-tingginya lagi ya, Kak. Baik, tinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Indah. Indah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wes, adik-adik masih semangat? Pasti, Kak. Iya. Terus Kita mau ngapain lagi, Kak? Kita mau doa dulu. iya doa dulu. Kita Betul. mau bilang Selamat pagi, Bapak. Adik-adik tetap berdiri, sikap doanya. doa. Lipat tangannya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima
Adik-adik ikutin Kak Rahel berdoa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Semalam kami boleh beristirahat. Dan kami boleh menerima berkat yang dari Engkau. Pagi ini kami kembali menghadap hadirat-Mu untuk memuji, meninggikan nama Engkau. Terlebih kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku mau ikut. Kenapa sih Kak Rahel mau ikut-ikut aku? Iya dong, aku mau ikut ke kotamu. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena aku sayang kamu. Kalau gitu kita nyanyi dulu deh. Nyanyi apa? Kita mau bilang, kan tadi Kak Rahel kan sayang, kasih sama saya. Iya. Kita sekarang mau nyanyi dong. Kalau kasihnya Tuhan Yesus itu manis dan indah. Yeay, oke, baik. Musik. Adik-adiknya berdiri ya. Tetap berdiri. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselangi. Amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi ya Kak. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselangi. Amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Bener, kasih Yesus itu manis dan indah dalam hidup saya. Iya Kak. Kakak juga? Iya dong Kak. Jadi karena kasih Yesus manis sama indah sama kita, berarti kita harus saling mengasihi juga Kak. Iya. Terus saya juga mau katakan, aku mau cinta Yesus. Oh, karena kita Ujian mau, kali ini nih, karena kita mau siap-siap apa Kak? mendengarkan Firman Tuhan. Kita mau duduk manis ya Kak? Iya, Buat mau duduk dengerin manis. Firman Tuhan. Kita mau katakan, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu besar mengasihi kami. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ajar kami untuk mau taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk Kak, sekarang kita duduk diam buat mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita Kakak duduk mau nih. ikut saya. Ikut. Let's go. Hai adik-adik, wah tadi udah pujian, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya diambil Alkitabnya. Ya, sekarang duduk yang manis dulu. Kak Frisela mau mulai firmannya. Nah, kali ini Kak Frisela mau cerita tentang satu keluarga yang ada di Israel. Keluarga ini mau pindah adik-adik. Dari Israel mereka mau menuju ke Moab. Kenapa pindah Kak? Iya, karena di Israel sedang terjadi kelaparan adik-adik. Jadi satu keluarga ini memutuskan untuk pindah ke daerah Moab. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Keluarga ini keluarga siapa ya? Nah adik-adik, keluarganya itu bernama keluarga Bapak Elimeleh. Nah Bapak Elimeleh ini sekeluarga terdiri dari 4 orang. Ada Bapak Elimeleh, lalu ada istrinya yaitu Ibu Naomi. Nah mereka punya 2 orang anak. Namanya Mahlon dan Kilion. Adik-adik, mereka semua berpindah dari Israel, mereka menuju ke Moab. Tapi adik-adik, satu ketika di Moab terjadi suatu kesedihan buat keluarga ini adik-adik. Soalnya Bapak Elimelehnya meninggal. Waduh, sedih deh adik-adik. Terus gak berapa lama 2 anak Bapak Elimeleh yaitu Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Nah, mereka hidup bersama-sama sampai 10 tahun. Wah, lumayan lama ya adik-adik. Tapi Mahlon dan Kilionnya meninggal juga adik-adik. Jadi sekarang tinggal ada Ibu Naomi, ada Orpa dan juga ada Rut. Mereka bertiga sedih adik-adik. Lalu Ibu Naomi ini mendengar kabar bahwa di tanah Israel itu kelaparannya sudah berlalu. Tuhan sudah menurunkan hujan dan mulai ada musim memungut celai. Nah, Bu Naomi mikir, aku mau balik aja deh ke rumahku. Jadi Orpa dan Rut membantu Ibu Naomi untuk bersiap-siap pulang ke Israel. Nah adik-adik, mereka packing-packing dulu adik-adik. Beres-beres untuk bersiap pulang. Tapi Ibu Naomi bilang sama Rut dan Orpa, kalian ini kan orang-orang Moab. Jadi kalian balik aja ke rumah ibu dan bapak kalian. Kalian gak usah ikut deh sama aku untuk kembali ke Bethlehem. Kalian di sini aja. Wah, kira-kira Orpa sama Rut ikut gak adik-adik? Wah, kita lihat ya adik-adik. Kita buka di
Rut 1 ayat yang ke-14. Yuk adik-adik kita buka dulu. Rut 1 ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Wah, jadi ternyata adik-adik, Orpa, ya udah deh, saya balik aja ke rumah mama papa saya. Dia berpamitan atau meninggalkan Ibu Naomi. Tapi Rut nggak ikut pulang sama Orpa. Dia mau tetap ikut sama Ibu Naomi. Kenapa ya adik-adik? Wah, kita bisa lihat lagi di Alkitab kita di Rut 1 ayat yang ke-16. Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wah, Rutnya tetap mau ikut sama Ibu Naomi aja. Akhirnya mereka semua, Ibu Naomi dan juga Rut, kembali ke Betlehem. Sampai di Betlehem juga mereka, wah, itu tetangga-tetangga mereka ngeliat, wah, itu Ibu Naomi. Wah, dia pulang sama siapa ya? Wah, mereka semua senang loh karena Ibu Naomi sudah kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, Rut itu sayang banget loh sama Ibu Naomi. Dia mau bantuin beres-beres, siap-siap pulang dari Moab ke Betlehem. Dan sampai Betlehem juga Naomi begitu sampai di Betlehem langsung membantu Ibu Naomi beres-beres juga. Mempersiapkan rumahnya yang tadinya sudah lama ditinggal pastikan berdebu adik-adik. Jadi Rut membantu membereskan, membersihkan. Walaupun Rut sama Ibu Naomi capek gak ya? Wah, zaman dulu adik-adik belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kendaraan. Jadi mereka jalan kaki. Jalan kakinya juga jauh dari Moab sampai Betlehem. Nah, makanya adik-adik, kira-kira nih adik-adik juga suka bantuin mama gak di rumah? Wah, bagus adik-adik. Nah, sekarang Alkitabnya boleh ditaruh dulu, boleh ditutup. Nah, adik-adik, Kak Priscilla punya sesuatu yang spesial. Mau lihat? Siap semuanya. Duduk yang manis, tangannya dilipat, mulutnya dikunci ya. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Rut pergi ke Betlehem. Halo, ini adalah Rut. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Betlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Betlehem.
Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Nah, tadi udah nonton videonya. Terus, tadi inget gak? Di akhir video ada pertanyaan. Siapa yang tahu Bapak Boas itu siapa? Ayo, mau tahu jawabannya? Jangan lupa, minggu depan saksikan lagi ibadah sekolah minggunya. Nanti kita tahu deh, siapa ya Bapak Boas itu? Nah, sekarang adik-adik udah selesai firmannya. Kita mau bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Versala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengajar kami untuk selalu menyayangi keluarga kami. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas. Tuhan yang mau pimpin kami semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hai adik-adik. Nah, tadi adik-adik udah pujian, udah firman. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk ayat hafalan. Yuk, boleh diambil Alkitabnya. Kita buka di Roma 12 ayat 10. Ayo.
Roma 12 ayat 10, kakak tungguin. Roma itu di perjanjian baru. Tulisannya yang di pinggir itu RM. Udah? Yuk, sekarang kita baca ya. Roma 12 ayat 10. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Gampang kan? Yuk kita baca sekali lagi ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, dah boleh ditutup. Sekarang yang mau nulis buku, ayo bukunya disiapin. Kalian tulis, kakak bacain. Hari ini tanggal 7 Agustus 2022. Dah. Temanya Rut. Tema kita bulan ini Rut. Judulnya Naomi dan Rut pulang ke Bethlehem. Udah, kakak ulangin. Judulnya Naomi dan Rut pulang ke Bethlehem. Bahannya dari mana? Bahannya dari Rut 1. Jadi bahannya cuma Rut pasal 1 semuanya. Dah. Ayat hafalannya. Tadi apa ayat hafalannya? Masih ingat? Roma 12 ayat 10. Udah selesai semua? Nah, sekarang kakak mau ajak kalian untuk aktivitas. Sebelum kita mulai, adik-adik minta dulu sama mami papi untuk ngeprint gambar yang kakak udah kasih di link di bawah ini. Ya, kalian print. Kalau bisa ngeprintnya di karton manila, tapi kalau nggak bisa di HVS juga nggak apa-apa. Nanti kalian lapisin karton supaya lebih tebal. Nah, setelah di print, nih ya. Setelah di print, kalian boleh gunting. Gunting masing-masing. Kakak udah guntingin, jadinya seperti ini. Nah, setelah ini kalian cutter bagian yang garis ini. Jangan salah ya, ada garis pertama, garis kedua baru di cutter. Minta mami papinya atau koko cicinya yang cutterin. Di cutter. Nah, tapi jangan sampai ujung, ini pokoknya sampai ada batas garisnya. Nah, setelah itu kan ada yang ini, ada yang bagian ini, gambar ini. Nah, di gambar ini kalian gambar anggota keluarga kalian. Ada siapa? Mami, papi, kakak, adik, kalian gambar. Atau kalau kak males lah gambar, boleh kalian pasang foto keluarga kalian di sini. Terus kalian tulis ayat hafalannya. Nah, ini kayak kakak, udah kakak gambar dan kakak tulis ayat hafalannya seperti ini. Nah, setelah itu sekeliling ini kalian kasih double tip. Dan ini kemudian dimasukkan ke yang tadi adik-adik lubangin. Nih, masukinnya dari dalam ya. Nah, habis itu belakangnya kalian tutup pakai sisi satunya. Ini kakak pakai double tip. Kalau kalian mau pakai lem juga boleh.
Kalian tempel bagian belakangnya. Nah, jadi deh. Apa ya ini kira-kira ya? Iya, ini ceritanya kalian lagi foto keluarga, ya. Seperti ayat hafalan hari ini, bacanya Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, gambarannya yaitu gambaran foto keluarga. Nah, seperti ini adik-adik. Ya. Boleh kalian hias yang bagus, terus kalian foto, kalian masukin Instagram. Jangan lupa di tag Tabernacle Family Junior. Ya. Yuk, aktivitas kakak sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.